Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dengan Mbak atau Ibu? Dengan Mbak, Oh, dengan Mbak. Mbak siapa ya? saya Sesara Tania, Bu. Oh, Mbak Cezara Tania. Biasanya dipanggil Mbak siapa ya? Mbak Tania Eh, atau Mbak Ceza? Biasanya dipanggil Tania. Oke, baik Mbak Tania. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Evi Nurhayati, biasa dipanggil Bu Evi, begitu ya. Apakah Mbak Tania ini sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya, Mbak? Kelihatannya belum sih, Bu. Oh, belum ya, oke. Apa ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi, saya tuh dapat surat eh, untuk suntik TT dari KUA, Bu. Oke, boleh lihat ini, Mbak, kertasnya terlebih dahulu, surat pengantarnya. Oke, baik. Ini, Bu. Oke, terima kasih, Mbak. Saya lihat terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, Mbak Bu. Tania akan menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 ini ya. Iya, benar. Oke, surat ini diberikan pengantar untuk melakukan suntik PT sebagai salah satu persyaratan sebelum melakukan sebelum apa pernikahan ya Mbak. Jadi Iya. nantinya sebelum melakukan suntik PT ini kita ada beberapa yang saya ingin tanyakan ya terlebih dahulu kepada Mbak Tania. Mungkin kurang lebih 15 menit waktunya, begitu Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oh, tidak, oke. Jadi kegiatan hari ini sebelumnya saya uh, ingin berdiskusi terlebih dahulu ya Mbak dengan Mbak Tania. Kemudian nanti Mbak Tania jangan takut atau malu, silahkan terbuka dengan saya. Apa yang ingin dibicarakan silahkan bicara. Kemudian karena ini kaitannya dengan persiapan sebelum kehamilan gitu. Karena pasti harapannya Mbak Tania setelah menikah ingin cepat mempunyai momong kan ya Mbak? Iya, Bu, pasti. Iya, pasti ya Mbak. Saya juga dulu seperti itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Mbak. Kita mulai dari identitas terlebih dahulu. Baik. Dengan namanya Mbak Ceza Ratania ya. Biasa dipanggil Iya. Mbak Tania. Untuk usianya berapa Mbak? Saya kelahiran 1997. Berarti sekarang usianya sekitar 24 jalan ya. Iya, Hampir ke 25 begitu ya. iya. Kemudian untuk pendidikan terakhirnya Mbak? Saya S1, Bu. Oh, S1. Oke. Untuk alamatnya, Mbak, di mana? Alamatnya saya di Sleman, Bu, di Tempel. Oh, Sleman ya. Berarti dekat dengan saya, Mbak. Saya di Gamping. Oh, lumayan dekat ya, Bu ya. Iya, jadi kapan-kapan Mbak tanya kalau main ke Gamping boleh mampir ya, Mbak? Oke, siap, Bu. Oke, di Gamping ya. Mbaknya asli orang Sleman, Tempel. Iya, saya asli Sleman. Oh iya, kemudian untuk keluarganya semuanya asli orang Jawa, Mbak. Iya, asli orang Jawa. Oh, asli orang Jawa. Kemudian untuk calon suaminya asli orang Jawa juga, Mbak? Iya, Bu, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Enak ya kalau kalau dekat dengan calonnya tuh pasti mudah untuk berkunjung, gitu ya kan? Iya, Oke, okay. Boleh saya minta nomor HP-nya, Mbak? boleh, Bu. Boleh. Berapa, Mbak? 085 085 743 743 910. 910. Saya ulang ya, Mbak. 085 743 910. Betul? Betul, Bu. Oke.
Jadi Mbak Tania, seperti Mbak Tania yang tadi katakan, Mbak Tania dapat surat pengantar dari KUA untuk melakukan suntik TT. Kemudian nanti kita akan ada konseling ya Mbak, terkait dengan persiapan kehamilan atau disebut dengan prakonsepsi gitu. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan keluhan ya Mbak. Ya. Apakah Mbak Tania ini sebelumnya merasakan terkait dengan emosionalnya serta fisiknya, apakah ada keluhan Mbak? Cuman deg-degan, nervous biasa aja sih Bu sejauh ini. Deg-degan untuk ini ya Mbak, apa awal pernikahan gitu ya kan? Ya, maklum belum punya pengalaman semoga yang Iya. terakhir. Tapi persiapan untuk pernikahan sudah siap kan Mbak? Alhamdulillah sudah. Oh syukurlah kalau sudah. Oke. Untuk Mbak Tania, haid pertamanya itu umur berapa ya? Sekitar 11 tahun. 11 tahun. Selama menstruasi ini Mbak Tania ada keluhan apa? Sebelum menstruasi nyeri perut aja sih Bu. Oh, nyeri perut. Nyerinya ini sampai hari berapa ya Mbak? Biasanya hanya sampai hari pertama, selanjutnya tidak pernah. Oke, nggak apa-apa ya Mbak, terkait dengan nyeri perutnya, nggak usah khawatir karena ini adalah gejala yang wajar bagi seorang wanita, begitu. Mbak Tania Ya, tahu baik. nggak sih ini apa namanya jika seorang wanita nyeri pada awal haid itu, tahu nggak Mbak namanya apa? Belum tahu sih Bu. Tahu. Oke, namanya disminor ya Mbak? Oke, desminor. Ya. Mbak Tania, haid biasanya itu sampai berapa hari ya? Biasanya 1 minggu. 1 minggu. Oke. Berarti 7 hari ya? Iya. Oke. Biasanya sehari ganti pembalutnya sampai berapa kali, Mbak? Sekitar 5 kali sih. Kalau sudah merasa penuh atau tidak nyaman, saya ganti, Bu. Oke, 5 kali ya. Untuk baunya seperti apa, Mbak? Atau khas kayak Bau, bau darah atau seperti apa, Mbak? iya, bau khas darah aja sih, Bu. Oke, khas darah ya begitu. Kemudian untuk warnanya sendiri seperti apa, Mbak? Warnanya warna darah merah segar itu, Bu. Warna darah biasa. Oke, merah ya. Oke. Mbak Tania ini biasanya kalau haid itu dari mulai haid hingga selesai haid itu berapa hari? Sekitar 27 sampai 28 hari. Oh, teratur ya Mbak berarti? Ya, alhamdulillah teratur. Mbak Tania berapa berakhirnya menstruasi Mbak Tania pas ini bulan kemarin? Tanggal 2 Oktober sih, Bu. Oh, 2 Oktober ya? Sorry, 2 Oktober. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan kesehatan kesehariannya Mbak Tania ya. Iya. Kemudian ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Apakah Mbak Tania ini mengalami penyakit bawaan atau turunan seperti HIV, kemudian kanker, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, anemia, infeksi menular seks, hipertensi atau tekanan darah? Pernah atau Alhamdulillah Mbak? Enggak ya, tidak. alhamdulillah. Keluarga Alhamdulillah juga enggak ya? tidak ada. Alhamdulillah tidak ya. Kemudian untuk keputihan Mbak Tania ada keputihan, kemudian keputihannya itu Mbak Tania tuh kayak muncul warnanya tuh sampai pekat, kecoklatan, terus bau aromanya tuh tidak enak atau warnanya tuh jernih, kemudian baunya itu nggak terlalu menyengat.
seperti apa, Mbak? Kalau keputihan sih terkadang keputihan tapi tidak sampai gatal, terus ya warnanya masih bening putih gitu biasa, Bu. Oke, berarti aman ya, Mbak, terkait dengan keputihannya. Kemudian Mbak Tania ini sering cek berat badannya nggak, Mbak? Iya, Oke, untuk berat badannya terakhir berapa, Mbak, pas waktu ceknya? saya terakhir itu sekitar 48 kilogram. 48 kilogram ya, Mbak. Untuk tinggi badannya berapa, Mbak? 153. 153 cm ya. Eh, Pernah mendengar atau tahu nggak sih caranya menghitung IMT, indeks massa tubuh, untuk mengetahui ideal nggak sih tubuh saya ini gitu. Mbak Tania tahu nggak cara menghitungnya? Belum Belum. sih, Bu. Oke. Belum. Nanti kita ini ya sharing terkait dengan bagaimana cara menghitung IMT-nya. Oke. Kemudian untuk imunisasi TT-nya sudah pernah ya, Bu? Mbak, mohon maaf. Pernah, Oke, pernah pernah. ya. Oke. Itu kapan, Mbak? Waktu SD kelas 1 sama kelas 4 kalau tidak salah, Bu. SD. Oke. Oke. Mbak Tania ini, saya akan bertanya lagi terkait dengan riwayat kesehariannya ya, Mbak. Itu makannya Mbak Tania sehari berapa kali? Biasanya 2 kali sih, Bu. Oh, 2 kali. Untuk makanannya Mbak Tania biasanya macam-macam, apa kayak sayurannya, apakah menggunakan tempe, tahu atau ikan begitu, Mbak? Eh, saya saya campur sih, Bu, biasanya. Tapi sudah beragam, jadi tidak dominan satu Oke, lauk saja gitu. oke bagus ya, Mbak. Kemudian untuk minumnya sehari berapa, Mbak? Berapa liter untuk Untuk minumnya? air putih 2,5 liter sekitar segitu. Oh, 2,5 liter. Kemudian Mbak Tania kesehariannya atau pernah mengkonsumsi suplemen seperti asam folat, kemudian zat besi, atau suplemen Fe? Belum, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi dulu belum pernah waktu kayak masih duduk di bangku sekolah kayak dikasih obat gitu, belum pernah? Oh, pernah waktu SMP atau SMA ya. Oke, berarti pernah ya, Mbak. Oh iya. Oke, Mbak Tania tahu nggak kalau asam folat itu eh, untuk suplemen ibu sebelum menikah? Pernah dengar sih, tapi belum tahu detailnya seperti apa, bagaimana. Oke, nanti kita tambahkan ya terkait dengan suplemen asam folat di apa konseling kita nanti. Baik. Selanjutnya, untuk eliminasi BAB-nya Mbak Tania ini seharinya berapa kali? Em, 2, Dua, 2 kali sehari ya ya, Mbak. Untuk konsistensi apa fesesnya itu padat atau cair? padat biasa sih, normal seperti biasa. Oh, padat. Kemudian untuk keluhan ketika BAB, apakah Mbak Tania ini merasakan sakit atau bagaimana gitu? Tidak ada sih, Bu. Oh, lancar ya, alhamdulillah. Kemudian Ya, untuk BAK-nya sehari berapa kali, Mbak? BAK sekitar 5, 4 sampai 5, 5. 4 sampai 5 kali ya. Untuk warna dari urinnya sendiri serta baunya, Warna
Warna urinnya jernih sih Bu, baunya juga khas urin seperti itu. Oke, berarti aman ya Mbak. Kemudian untuk personal hygiene-nya Mbak Tania ini mandinya sehari berapa kali? Kadang 2, kadang 3, kadang lebih. Kan Oh, terkadang gerah gitu ya Bu ya. iya benar. Kalau gerah tuh pasti mengeluarkan keringat terus baunya tidak enak kan ya Mbak? Ya, Oke, kemudian untuk ganti bajunya sehari berapa kali Mbak? ganti bajunya sesuai mandi, tapi kalau sudah merasa tidak nyaman yang kayak berkeringat gitu, langsung saya ganti Bu. Oke, bagus ya Mbak. Untuk pakaian dalamnya itu sering berganti nggak Mbak? Kayak seharinya berapa kali gitu? Eh, Tiap mandi tentunya saya ganti, tapi kalau sudah merasa lembab atau tidak nyaman itu saya juga ganti Bu. Oke, karena tidak nyaman ya Mbak. Saya Iya, juga merasa begitu. Oke. iya Bu. Untuk keramasnya Mbak tanya sehari berapa kali? Kalau keramas 2 hari sekali sih. 2 hari sekali. Oke, untuk gosok gigi sehari berapa kali? Saat mandi dan setelah makan sama bangun tidur. Oke, bagus ya Mbak. Setelah tidur, sebelum tidur udah ini gosok gigi juga nggak Mbak? Terkadang Bu, kalau tidak lupa. Oke, kadang udah mengantuk ya Mbak. Jadi Iya, langsung kadang tidur sudah aja. ngantuk. Oke, Iya. oke. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Tania ini eh, udah mengenal seberapa jauh dengan pasangan Mbak Tania ini? Mmm, Lumayan sih Bu, sudah lama kenal juga. Oke, jadi udah tahu lah ya kan latar belakang dari calon suami Mbak Tania ini ya kan. Oke, mohon maaf Mbak, ini pertanyaannya sedikit sensitif. Mbak Tania ini udah pernah melakukan hubungan yang seharusnya dilakukannya setelah menikah dengan pasangannya Mbak Tania belum? Tidak pernah Bu, alhamdulillah belum pernah. Oh, alhamdulillah tidak ya, masih aman Ya, jadinya. Oke. Kemudian kebiasaan Mbak Tania yang mungkin dapat merugikan Mbak Tania ya, contohnya merokok. Mbak Tania ini pernah merokok atau sering merokok? Bagaimana Mbak? tidak pernah Bu, saya tidak suka asapnya itu loh Bu, Oh, alhamdulillah sangat tidak ya tidak Mbak. enak. Iya, memang tidak bagus Mbak untuk asapnya sendiri. Kemudian Iya. untuk minuman kerasnya Mbak pernah nggak? Oh, tidak pernah Bu, alhamdulillah. Oh, tidak. Kemudian penggunaan nafsa Tidak pernah. tidak. Oke. Kemudian saya akan bertanya terkait dengan biologis, psikologis, sosial, dan spiritualnya ya Mbak. Mbak Iya. Tania ini tinggal dengan siapa? Saya tinggal dengan keluarga, orang tua. Oke, ya. Dengan keluarga, terus kemudian di rumahnya kesehatannya, kemudian kebersihannya itu terjaga nggak Mbak? Alhamdulillah terjaga. Terjaga ya, alhamdulillah ya Mbak. Kemudian untuk rumahnya sendiri, Mbak Tania ini menggunakan jamban nggak? Maksudnya ada jambannya begitu? Ada. Oh, ada ya, alhamdulillah. Kemudian untuk eh, ventilasi ada pastinya ya Mbak? Ada. Ada. Kemudian untuk pencahayaan serta lantainya ini sudah menggunakan keramik? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian eh, terkait persiapan psikologis Mbak Tania ini, Mbak Tania tahu nggak sih prakonsepsi itu apa? Sekedar saya pernah cari di internet sih, Bu, tapi kalau detailnya saya juga belum begitu paham. Oke, nanti saya jelaskan ya Mbak terkait dengan prakonsepsi di konseling nanti kita. Oke, Mbak Tania ini dalam sebuah keputusan masalah, biasanya itu Mbak Tania berdiskusi terlebih dahulu nggak dengan keluarga?
Iya, alhamdulillah saya berdiskusi terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah ya, berarti hubungannya baik dengan keluarga. Iya, alhamdulillah. Oke, Mbak Tania ini di lingkungan masyarakatnya mengikuti organisasi atau aktif apa begitu, Mbak? Kalau organisasi saya mengikuti Karang Taruna sih, Bu. Oke, berarti interaksi antar masyarakatnya itu bagus ya, Mbak, berarti aktif begitu. Alhamdulillah. Oke, untuk ibadahnya sendiri Mbak Tania biasanya sholat di rumah atau masjid atau musola? Saya lebih sering di rumah sih ya. Oh iya, oke. Di rumah ya Mbak? Iya. Oke, alhamdulillah Mbak. Untuk diskusi kita atau data yang saya mintai kepada Mbak Tania sudah terlengkapi ya Mbak. Sebelumnya apakah Mbak Tania ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin bertanya Mbak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Mbak Tania, untuk Mbak Tania silahkan duduk dulu di bednya Mbak. Sembari saya mempersiapkan peralatan untuk melakukan suntik tete kepada Mbak Tania ya. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tania. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas informasinya juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.